dia mengaku, nah ini minta maaf dan mengaku kalau dia memang punya usaha di pasar Pramuka yang menyatakan kalau apa yang dikatakan Prof. Paiman itu tidak benar. Ya gitu, bahwa dia sudah menutup usahanya tahun 2002 itu nggak benar. Betul dikatakan dia sudah menutup yang ada di depan, tapi dia pindah ke belakang. Andi Aswan yang mengatakan dia punya kontak dengan Widodo, bahkan habis makan siang dengan Widodo. Nah ini tiga ini lucunya tidak identik dengan 1120 yang disebut-sebut ijazahnya Joko Widodo. Ya saya KKN pada 85 awal. 85 awal. Jadi udah berbeda dengan Dirtipidum 83. Padahal katanya di berkas yang ada di Mabes itu 83. Jokowi di sini bilang 85 awal, Dirtipidum di sini bilang 83, itu dibanding-bandingkan terus. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Sahabat kita semua, Mas Roy Suryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roy Suryo ini bukannya down, saya lihat wajahnya ketawa-ketawa terus. Biasanya orang kalau dipanggil sama polisi udah diperiksa itu down, tapi Mas Roy Suryo ini tambah semangat. Tambah semangat melawan. Netizen, ada yang menarik Mas Roy Suryo ini, ada temuan baru saya lihat. Bukan temuan, ada peristiwa baru lagi ketika Mas Roy Suryo mendapat intimidasi ya. Iya. Dan konon kabarnya ini dari mantan wakil menteri desa ya. Betul. Ya, dan Paiman Raharjo, mantan deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Zamannya Pak Roy menteri bukan? Zaman saya itu kemudian ganti Imam Nahrawi. Setelah Pak Imam Nahrawi ganti lagi Pak Zainuddin Amali. Nah, beliau itu zaman Pak Zainuddin Amali. Jadi mantan deputi kemudian mantan Wamen Des ya. Saya sebenarnya kenal dengan Prof. Paiman ini ketika waktu itu ada acara penobatan tokoh pemuda gitu ya. Jadi Kemenpora itu memberikan gelaran kepada tokoh-tokoh pemuda. Ya alhamdulillah saya almarhum Pak Abdul Ghafur waktu itu kami dapat gitu ya, sebagai mantan ya. Sebagai mantan, sebagai tokoh pemuda. Nah, saya disitulah pertama kali kenal dengan Prof. Paiman ini. Habis itu pernah nggak berinteraksi? Jarang banget, tidak pernah. Tapi pada saat itu Mas Roy tahu nggak bahwa dia relawan? Nggak tahu. Itulah lucunya dan mungkin lugunya saya. Ya. Dia relawan apa itu? Sedulur ya? Sedulur Jokowi. Jadi saudaranya Jokowi gitu. Saya, sekali sebenarnya saya pernah ketemu waktu dia Prof. Paiman menawarkan saya untuk menjadi staf pengajar waktu itu di Universitas Mustopo Beragama. Oh, itu universitas yang beliau ngajar ya? Ya, yang akhirnya jadi rektor di situ. Saya waktu itu belum lulus doktor. Ya kemudian dikatakan, Mas nanti kalau sudah lulus doktor ngajar di sini nanti dapat profesor di sini. Di tempat saya. Jadi Profesor Paiman ini pernah mengajak Mas Roy untuk ngajar di universitasnya ya? Bahkan quote and quote itu kalau ngajar di sini nanti ya kita atur lah nanti dapat profesor. Gitu ya. Jadi udah pernah berinteraksi ya? Sudah. Walaupun tidak sering ya? Tidak sering dan memang pernah. Ketika kemudian saya mendengar yang bersangkutan itu menjadi wakil menteri desa waktu itu, saya karena masih punya nomor handphonenya, saya kasih ucapan selamat. Nah, dan ternyata ya alhamdulillah nggak dijawab. Oh, nggak dijawab. Nggak apa-apa sih. Mungkin kan biasalah pejabat kalau lagi barusan dilantik tuh kan mungkin banyak sekali ucapan yang masuk. Jadi nggak sempat ya? Nggak sempat. Tapi sudah setelah itu lama sekali kita nggak pernah kontak. Tahu-tahu. Ya terus gimana nih Mas Roy? Itu kan tiba-tiba ada berita bahwa yang bersangkutan beliau ini punya percetakan di Pasar Pramuka. Ceritanya memang menarik. Dan dulu percetakan atau kios? Ruko apa sih? Jadi ya di situ entah namanya kios, entah namanya ruko, pokoknya ada tempat usaha, bisnis untuk bidang pengetikan, skripsi dan juga fotokopi. Itu Pak Paiman yang punya? Ya, tapi sebelum itu gini. Jadi saya sebenarnya pada tanggal 6 Mei, ya, jadi kira-kira sudah hampir 2 bulan yang lalu ya, itu saya mendadak itu mendapatkan WhatsApp pagi-pagi itu 6:30. Saya ingat betul waktu itu saya mau berangkat ngasih ceramah itu di salah satu SMA, saya dapat kok panjang banget. Dari siapa Mas? Dari Prof. Paiman. Ya, 6 Mei 2025 jam 7:30 pagi. Ya. Apa yang dia katakan? Nah itu, awalnya saya nggak kaget saya, karena kan saya masih nyopir waktu itu. Jadi saya lihat, kok panjang banget, nanti gitu. Oh jadi Mas Roy ini nyopir sendiri ya? Ya, sering saya nyopir sendiri memang. Karena hobi saya. Takut? Apa yang ditakutkan? Kan ini Mas Roy ini banyak orang yang incar nih. Insya Allah
Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala akan membersamai kita. Ya, udah ada lah pikiran-pikiran itu. Ada ancaman-ancaman itu ya biasa aja, senyumin aja. Ya. Nah, ketika saya sudah selesai acara di salah satu SMA itu, baru saya baca. Terus terang ya ini, Bang Abraham dan pemirsa Speak Up, begitu baca itu saya emang nggak nyaman. Karena di situ memang betul kalau ada orang mengatakan intimidatif ya. Karena meskipun awalnya itu kalimatnya itu dimulai dengan salam, salaku sahabat, bla 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 bla. Tapi tahu-tahu mengatakan sudahlah gitu. Artinya Mas Roy itu mohon maaf. Loh, apa ini kok? Apa hak dia gitu? Nyuruh-nyuruh saya mohon maaf. Itu saya malah jadi agak istilahnya menyala gitu ya. Gitu. Menyala abangku. Iya, terus dia menyatakan soal ijazah Jokowi. Gitu, udah panjang banget itu WA-nya. Intinya apa itu, Bang? Intinya dia menyatakan bahwa Pak Iman itu pernah melihat ijazah Jokowi. Jadi Pak Iman mau menjelaskan kepada Mas Roy Suryo dan meyakinkan ijazah itu benar dan saya nggak usah keberatan. Gitu. Kemudian dia juga mengatakan sebenarnya Jokowi itu tidak mau mengkriminalisasi. Apa ini kok tiba-tiba kok bilang kriminalisasi? Tapi dia sudah sangat merasa terhina. Gitu. Jadi dia melakukan hak hukumnya. Saya mah jadi apalagi ini yang paling menarik, Bang Samad. Kemudian dia tulis sudahi saja itu dan kemudian dia bilang supaya keluarga Mas Roy aman dan damai. Ini nggak bener ini gitu. Jadi karena itu saya terus berpikir-pikir, biasanya loh ya, teman-teman tuh tahu semua. Saya kalau tidak menjawab dengan kata-kata, biasanya saya langsung stiker gitu aja. Itu pun saya merasa nggak perlu ngasih stiker. Gitu. Ngapain sih gitu orang ini gitu. Saya langsung terus terang waktu itu malah kok bisa begini ya. Nah, dari situlah baru saya kemudian melakukan mencari tahu siapa sih Prof Paiman ini. Dari situ saya akhirnya tahu kalau dia tuh salah satu relawan Jokowi. Ya, dia sebagai ketua sedulur Jokowi. Tapi ya jangan salahkan kita kalau saya menemukan langkahnya dia gitu ya. Ketika sekian lama dari orang yang katanya pertama kali masuk Jakarta, mohon maaf loh ini kata media ya, kata di Kumparan dan kata di bisnis itu masuknya sebagai tukang sapu. Ya dia dari tukang sapu, kemudian ya dari UB lah gitu di sebuah persekutuan doa, kemudian setelah itu dia masuk STM, kemudian nah ini yang menarik, dia kemudian memiliki usaha tapi nggak disebut usahanya apa gitu ya. Nah kemudian dia menempuh pendidikan sampai akhirnya bisa S1, S2, S3, doktor, akhirnya profesor. Berarti hebat ya karena dia memulai dari bawah ya? Iya, sampai ke dapat profesor terus, ya. Tapi ya menariknya karena ditulis di artikel itu ya yang ada di Kumparan di bisnis itu, karena dia relawan ya dia jadi komisaris. Komisaris di mana, Mas? Berarti komisaris ya? Komisaris, clear betul. Di zamannya Pak Jokowi jadi presiden. Iya, zaman Jokowi jadi presiden. Nah, ini yang kemudian kayak pucuk dicinta ulam tiba. Saya kan kadang-kadang mendapatkan ya adalah informasi 1-2 dari intelijen, mantan intelijen. Tangan Tuhan ini. Tangan Tuhan. Tiba-tiba dari orang yang saya sebut nggak apa-apa karena beliau nulis ya, namanya Sri Raja. Sri Raja itu ya. Kebetulan saya tahu orangnya. Betul. Ya yang dulu berdinas di Aceh cukup lama. Tiba-tiba beliau mengirimkan informasi 2 halaman ke saya. Detail banget tentang siapa ini. Loh, saya kaget. Kok bisa dia tahu saya sebenarnya sedang itulah ternyata. Dan dulu berarti Pak Sri Raja ini temanan juga Mas Roy yang mantan intelijen. Iya. Jadi sering kami tuh tukar-tukar informasi biasalah kayak gitu. Mendadak ya. Ini mendadak. Berarti Mas Roy juga ini intelijen ya? Enggak lah gitu. Intel Melayu kali. Lanjut. Pada akhir minggu yang lalu ya, mendadak jam 11:30 malam. Beliau WA ke saya dengan satu analisisnya sepanjang 2 halaman. Dan saya kaget di antara analisisnya itu menyebut-nyebut soal Prof Paiman ini. Nah baru di situ Bang Abraham, saya kemudian tertarik baca lagi WA-nya Prof Paiman itu pada tanggal 6 Mei itu gitu loh. Jadi mau lebih jelas ya? Iya supaya lebih jelas. Saya baca, saya jadi masuk nih itu barang itu, masuk konstruksi ini karena ternyata dengan kasus ijazah palsu ini ada kemungkinan keterkaitan antara yang bersangkutan. Nah, saya kemudian ya karena itu intelijen tanya ke saya kenal nggak dengan ini gitu ya, karena itu mulai ya saya kenal gitu. Bahkan saya pernah berWA gitu. Seperti apa? Ya udah, WA-nya saya kirim ke beliau.
ke intelijen itu. Nah, dari situlah malah justru dia mengemukakan satu pendapat yang bagus banget. Ini intimidatif Mas gitu, dan beliau menuliskan panjang tentang Prof Paiman itu, artikel loh. Jadi bukan hanya WA-WA-an yang private ya, tapi akhirnya beliau nulis di sebuah media ya gitu, dan kemudian panjang di situ tentang apa yang dilakukan oleh bisnisnya Paiman ini. Ya, Prof Paiman selaku salah satu yang punya usaha fotokopi di Pasar Pramuka. Nah, ini yang menarik gitu. Ini kan kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan Victor Suryadi. Iya. Ini ada nggak korelasi? Gini, korelasinya tidak langsung. Oh, tidak ada ya. Tetapi analisis intelijen mengatakan orang ini panik. Itu analisis intelijen. Kalau nggak panik, dia tidak akan mengirimkan WA seperti itu, Mas. Gitu. Yang seperti intimidasi. Iya, dan lebih panik lagi. Ini lucu lagi. Setelah analis intelijen ini, kemudian pengamat intelijen ini, Pak Sri itu menuliskan artikelnya, Prof Paiman WA saya lagi. Oke. Jadi karena apa? Karena otomatis kan publik jadi tahu bahwa saya pernah mendapatkan WA sebelumnya yang bernada dalam tanda petik intimidatif itu. WA lagi ke saya, dengan mengatakan minta maaf. Oke. Ya, dia berarti clear ya, sudah dimaafkan. Ya, berarti Mas Roy sudah maafkan selaku beliau. Pribadi, kita harus menyatakan kalau ada seorang minta maaf, harus dimaafkan. Ya, jadi dia minta maaf gini. Tapi ini yang menarik lagi, dia kemudian mendenai atau menolak kalau disebut punya usaha pada tahun-tahun ketika diributkan oleh Bitor. Tapi lucunya Pak Abraham, dia mengaku, minta maaf dan mengaku kalau dia memang punya usaha di Pasar Pramuka. Itu clear ya, dia mengaku. Clear, dia mengaku punya usaha pengetikan, tapi dia tidak mengaku punya percetakan. Tapi fotokopi, kemudian jasa itu, tapi dia hanya mengaku pada tahun 1997 sampai dengan 2002. Berarti 10 tahun sebelum dia ingin membuat tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Dia ingin membuat alibi bahwa itu. Nah, begitu WA itu muncul, ya otomatis karena saya lagi kontak-kontakan dengan Pak Sri Raja, ya saya forward lagi tuh ke beliau kan. Nah, langsung dibongkar sama Pak. Enggak betul. Bahkan Pak Sri Raja itu menyatakan punya sudah saksi-saksi yang menyatakan kalau apa yang dikatakan Prof Paiman itu tidak benar. Ya gitu, bahwa dia sudah menutup usahanya tahun 2002 itu enggak benar. Betul dikatakan dia sudah menutup yang ada di depan. Tapi dia pindah ke belakang. Nah, ini yang lucu. Dia bahkan disebutkan alasannya, analisisnya. Karena apa? Karena kegiatan di sana itu tidak sepenuhnya legal. Jangan dulu Mas Roy. Ya. Apakah jangan-jangan memang dia sudah menutup karena kan dia sudah profesor dan sudah jadi alasannya menteri? Memang itu. Jadi nggak perlu lagi ada usaha. Kalau wakil menteri belum. Tapi dia memang sudah, saya kira bukan itu alasan profesor. Tapi dia sudah menjadi kaprodi, ketua program studi di kampus. Jadi dia nutup itu. Cuman kan lucu banget gitu kalau dilihat orang sudah punya usaha yang berjalan bagus gitu kok tutup. Dan ternyata jawabannya ada dari pengamat intelijen. Ya, dan itu jangan sampai dia tutup karena maksudnya kan dia sudah punya jabatan di kampus, jadi dia tutup Enggak juga sih. Itu kegiatan itu nggak ada masalah kan. Kecuali kalau kegiatan itu nggak boleh atau dilarang. Kalau dia di universitas negeri mungkin. Kalau ini swasta, kan swasta. Jadi nggak dilarang orang berbisnis. Nggak ada lah. Dan yang menarik jawaban dari Pak Sri itu bahwa dia tidak nutup, tapi dia hanya memindahkan ke belakang. Jadi tetap ada di Pasar Pramuka atau UPP itu, Universitas Pasar Pramuka itu. Di belakang. Di belakang, karena sering kios-kios atau toko-toko ruko-ruko di sana itu melakukan kegiatan yang setengah ilegal. Gitu. Jadi dia menyebutnya, padahal ya sebenarnya bukan ada setengah ilegal, adanya legal sama ilegal kan. Karena kan di sana kita tahu lah, mana ada orang Jakarta yang nggak ngerti apa bisnis yang terjadi di Jangan dulu Mas Roy, saya kan ini bukan orang Jakarta. Apa yang terjadi di Pasar Pramuka itu sih sebenarnya? Banyak. Apa bisnis apa di situ yang tadi Bang Roy bilang ada ilegal? Ada jasa pengetikan skripsi, itu legal. Tapi kadang-kadang tidak hanya jasa pengetikannya. Orang kalau mau jadi skripsi jadi, kadang-kadang dia nggak melakukan penelitian apapun. Langsung pesan di situ? Langsung pesan skripsi. Jadi. Dan lebih jahatnya lagi atau lebih ilegalnya lagi, ya kalau orang mau dapat orang membuat skripsi, kan tujuannya mau lulus kan? Sarjana. Lah kalau dia nggak mau susah-susah, ya udah dia pesan aja ijazahnya di situ. Oh, di situ bisa? Iya. Berarti KTP juga bisa dipesan di situ? Itulah yang banyak kemudian disebut. KTP, SIM bisa? KTP, SIM, katanya BPKB di situ. Dan di situ itu palsu ya? Iya. Tapi itu
sebenarnya bukan jadi rahasia umum. Sudah jadi rahasia umum. Dulu banyak apa ya guyonan-guyonan atau idiom. Kalau dulu kita lihat pada film-film candaan dulu, itu kita buat aja di pasar pramuka gitu. Jadi saya aja bukan orang Jakarta, ya awalnya itu pun mendengar candaan itu. Jadi dan itu terkenal. Dan sebenarnya, nah ini terus terang aja Pak Abram. Saya pun pernah mendengar, meskipun nggak perlu saya buka sekarang, bahwa ada seorang pejabat tapi tidak level presiden, level menteri, ya, yang confirm bahwa dia ijazahnya dari situ. Ya. Menteri. Setingkat menteri. Bukan setingkat menteri. Sudah pernah, tapi sekarang sudah enggak. Yang dia dulu, saya bocorin sedikit aja. Dia dulu pernah bekerja di sebuah media swasta. Dan orang yang membuatkan itu kebetulan kenal dengan saya. Jadi dibuatkan apa tuh? Ijazah? Ijazah, karena dulu S1 atau S2? S1. Karena dulu di perusahaan tempat dia bekerja, dia secara prestasi dia bagus. Hebat, pintar sebenarnya. Tapi dia perlu formal. Iya, dia perlu formal. Dia belum S1. Akhirnya sama sesama pekerja media di situ disarankan. Tapi dia ngutus orang gitu ya. Dia ngutus orang, temannya naik motor. Nah, kebetulan diboncengin sama teman saya ini. Jadi artinya tuh A1 nih cerita ini. Dia ke sana dan kemudian dia nyetakin ijazah. Saya sih nggak tanya. Universitas mana, nggak tanya. Tapi clear Bang. Dan akhirnya orang itu jadi menteri. Jangan dulu, berarti di pasar pramuka ini orang bisa pesan apa aja ya? Apa saja bisa. S2, S3. Betul. Ijazah SMA juga bisa? Bisa lah. Apa saja ini orang kalau menyebut tuh palu gada. Apa lu mau gua ada. Begitu. Tapi memang ini terkenal banget. Paspor bisa juga? Saya belum dengar kalau paspor. Karena paspor mungkin sulit. Agak sulit. Tapi artinya gini, kita pesen kertas-kertas segel, beli kertas segel di situ banyak, materai lama. Biar yang tahun berapa yang lalu? Iya, itulah yang artinya harus hati-hati, bahaya. Jadi kalau nanti misalnya ada penelitian soal ijazah seseorang ya, itu diperiksa dengan carbon dating misalnya, usia kertas, kita harus hati-hati. Jangan-jangan kertasnya memang benar-benar kertas lama loh. Karena bisa ditemukan di sini. Bisa, ada jual ya. Jadi di pramuka ini dia menjual kertas-kertas lama. Iya, kertas lama gitu. Akhirnya memang kan kita pernah dengar bahwa pasar pramuka itu pernah penertiban gitu. Penertiban. Dan pernah ada 2 orang katanya tertangkap pada tahun 2015. Iya, Bang Betar bilang. Iya, itu. Terus ada juga sempat akhir tahun lalu kebakaran. Dan sebagian besar habis gitu. Nah, salah mungkin ya tidak salah kalau orang kemudian berpikir macam-macam. Tapi saya cerita dikit soal Pak Prof Paiman ini ya, saya teruskan. Jadi dengan dia cerita bahwa dia sudah pindah ke belakang itu ternyata data dari intelijen ini ya, itu Pak Sri itu mengatakan itu dia masih ada di situ dari artinya dari tahun 90-an, itu berarti confirm tahun 97 ya, sampai dengan 2017. Jadi bukan tahun 2002. Sampai 2017 dia masih ada. Dan yang paling menarik ya, paling menarik ini baru ini belum saya ceritakan di podcast lain ya, bahwa saya tadi siang sebelum kita ngobrol ini mendapatkan informasi lagi dari intelijen itu bahwa memang ternyata hari-hari ini ya, mungkin kemarin ya, Prof Paiman itu melakukan apalah istilahnya menelponin ya teman-temannya di sana untuk mereka tutup mulut gitu soal kasus ini, karena mungkin dia takut untuk terlibat. Nah, ini membuat kalau naluri intelijen dia langsung bilang ke saya, ini semakin menunjukkan kalau ada keterlibatannya gitu loh. Something wrong ya. Something wrong di situ. Dan ini makin cocok lagi kalau diceritakan dengan ini kan unik nih ya. Ada beberapa yang dibuka oleh tangan-tangan Tuhan itu ya. Contohnya gini, Bang. Jadi kemarin kan memang Bang Bitor tuh kalau cerita kan, kan kelihatannya kan luar biasa banyak tokoh disebut kan. Ada Andi Wijayanto, banyak disebut. Ada almarhum Taufik, ya kan, ada Pak Pras gitu. Tapi akhirnya kan mengerucut ke hanya 2 nama. Jadi waktu itu ada tim Solo dan ada tim Jakarta. Ada namanya Widodo, ada namanya Denny, ya kan gitu. Dan akhirnya kan Bitor sendiri mengakui yang namanya Denny dan Widodo ini hilang orangnya. Bahkan ada yang bilang kalian sudah keluar lagi. Tapi ya namanya, sekali lagi, tangan Tuhan, itu menarik. Jadi kemarin saya memirsa suatu dialog ya gitu, dan ternyata sudah 2 kali dilakukan oleh yang bersangkutan. Namanya Andi Aswan, orang ini. Orang ini adalah Wakil Ketua Umum Joman, Jokowi Mania. Dia kemudian mungkin
niatnya ingin membantah Bitor, tapi justru dia membuat pengakuan yang bagus ya. Oh, Widodo itu saya masih sering kontak kok gitu. Oh, gitu. Jadi masih ada orangnya ya? Iya, jadi waktu pertama dia bikin di Sindu TV ya, itu kira-kira 3 hari yang lalu, itu ada linknya. Dia mengatakan, oh Widodo sama si Denis ini saya masih kirim-kiriman WA gitu. Nah, yang paling menarik dia sebut di Sindu, yang kemarin dia sebut di Apa Kabar Indonesia Malam di TV One bersama dengan Bang Petrus ya. Jadi ada teman kita Bang Petrus ikut di situ. Nah, si Andi Aswan ini ngomong lagi gitu. Widodo, itu kemarin saya makan siang dengan dia. Nah, jadi gini Pak Abram. Saya sih aja ya, di tengah aja, netral aja. Kalau memang kepolisian itu punya nawa atau niat yang baik. Nawa itu ya? Ya, artinya ada niatan atau bahkan ada insting gitu ya, atau intuisi yang baik. Harusnya dia tidak berhenti dalam meneliti kasus ijazah palsu ini dengan adanya nama-nama baru yang disebut. Oke lah, mungkin orang banyak mengatakan, wah Bitor kan hanya bilang kalau Pak Bitor itu hanya katanya gitu. Tetap harus dipanggil, diklarifikasi kan. Ngapain Bapak menceritakan kayak gitu. Dan orang-orang yang disebut Pak Bitor itu, apapun yang dikatakan, ya itu kan sudah jadi petunjuk. Apalagi ada orang namanya Prof. Paiman Raharjo ini, yang kemudian malah kelihatan kok ada sesuatu, ada something wrong. Terus Andi Aswan yang mengatakan dia punya kontak dengan Widodo, bahkan habis makan siang dengan Widodo gitu loh. Karena ketika ditanya oleh presenter TV One ya, Mbak Vena Kintan, dia bilang dia kan dikejar kan agak kelepasan, terus dikejar sama Mbak Vena. Jadi apa yang dibicarakan dengan Pak Widodo? Udahlah, nggak usah ngomong itu. dia kelihatan kayak sadar ya. Kalau kemudian dia kena waktu ngobrol dengan saya di Sindo itu yang beberapa hari sebelumnya, kalau itu malah saya yang mancing. Lah ini nyatanya Anda tak kenal dengan Widodo. Harusnya Anda bikin kesaksian dong atau bikin pelaporan di kepolisian. Gitu. Terus dia bilang, wah saya bukan bagian itu gitu. Jadi artinya gini Pak Abram. Kasus ini menjadi menarik. Karena apa? Makin banyak apa yang sebelumnya itu ditutup-tutupi atau yang belum jelas itu menjadi petunjuk, setidaknya petunjuk. Ada nama-nama Profesor Paiman Raharjo, ada nama Widodo, ada nama Denny, ada nama, saya nggak perlu nyebut yang lain ya gitu kan. Kan ada juga nama-nama yang disebut Pak Bitor itu kan banyak banget. Tapi kan ngapain kita harus menjaring orang yang nggak ada hubungannya. Kalau saya bilang, Pak Bitor juga bilang kan yang paling berhubungan itu kan hanya 2 orang itu. Widodo yang mencetakkan itu, yang dia benar-benar mencetak itu di Pasar Pramuka, ya, dengan si diantar oleh Denny ini. Gitu. Dan ternyata ketika disebut Widodo dan Denny ini hilang atau orangnya sulit dicari, ada orang lain namanya Andi Aswan yang mengaku kenal, masih sering kontak, bahkan kemarin barusan makan siang dengan Widodo. Itu pengakuan Andi Aswan. Itu pengakuan di televisi dan itu clear banget di TV One ya pada menit ke-10. Harusnya pengakuan ini diolah ya oleh kepolisian untuk memanggil. Iya, jadi polisi itu jangan malah kemudian melakukan hal yang menurut saya ya ngabis-ngabisin waktu, ngabisin uang dan gak ada hubungannya. Kan sekarang yang dilakukan adalah ketika proses yang ada di Polda Metro itu kemudian ketika mengklarifikasi beberapa orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo itu menemui ya menurut saya kan jalan buntu kan gitu. Karena apa? Dia mengandalkan hasil konferensi pers dari Barreskrim. Tapi kan kita tahu yang ada di Barreskrim itu banyak sekali cacatnya. Gitu loh. Dan itu publik pun tahu. Mau dari soal edisi Koran Kedaulatan Rakyatnya, ijazah yang tidak identik ya. Meskipun Pak Juandani mengatakan itu identik, tapi saya pun melakukan penelitian clear betul itu tidak identik ya. Jelas betul itu bahwa ijazah 1120 miliknya Joko Widodo itu tidak identik dengan 1115 miliknya Fronojiwo, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, 1117 miliknya Sri Murti Ningsih. Padahal 1115 Fronojiwo, 1116 Hari Mulyono dan 1117 miliknya Sri Murti Ningsih ini identik. Clear betul identik. Jadi letak tulisan A, huruf A-nya, logonya, posisinya, berapa jaraknya, dan itu tidak hanya saya yang bilang. Ada Dr. Resmond yang bilang, terus ada pakar satu lagi, meskipun dia masih anak muda, akunnya namanya Topi Merah, ya, dia bahkan bisa menjelaskan prosentasenya, kejelasan jaraknya berapa. Nah ini 3 ini lucunya tidak identik dengan 1120 yang disebut-sebut ijazahnya Joko Widodo. Nah belum lagi
soal penjelasan desa KKN. Oke, itu Dan desa nama KKN gimana tuh? Ya, itu. Jadi disebutkan sama Pak Juhandani bahwa Jokowi itu telah menyelesaikan KKN, waktu itu hanya disebut kecamatannya. Oke. Kecamatan Wonosgoro di tahun 83. Oke. Ketika disebut 83 itu, Bang Resmon kan sempat ke sana. Dan Ke lokasi ke KKN. lokasi KKN. Oke. Dan ketemulah desanya namanya Ketoyan. Menariknya, Itu Ketoyan, dekat Solo ya? Dekat Solo, di Boyolali. Oh, Boyolali. Ya, desanya Ketoyan, kecamatannya Wonosgoro, ya. Kemudian itu ada di Boyolali. Ketika ke sana habis dari beberapa hari setelah Pak Dirtipidum ini cerita, semua itu kayak kur di sana. Ibu kepala desa itu mengatakan, oh ya dulu ada yang KKN di UGM gitu, panggil Joko siapa itu, tahun berapa Bu? Tahun 83. Jadi menyesuaikan dengan yang skenario kan. Orang-orang di sana sampai yang fotokopi yang kemarin ditampilkan di salah satu TV ya, sebetulnya Kompas TV lah gitu. Itu pun juga mengatakan 83 waktu itu. Tapi menariknya banyak yang menganalisis seorang mahasiswa tahun 80 masuk tidak mungkin sudah 3 tahun KKN. Kalau dia nggak pintar banget. Ya. Apalagi zaman dulu itu ya. Iya, kecuali IP-nya 4. Oke. Kalau IP-nya 4, satu semester dia bisa ngambil 24 SKS, 24 kredit. Berarti cepet banget dia 3 tahun sudah KKN, 4 tahun lulus. Impossible. Itu impossible lah gitu. Ada 1-2 yang bisa, tapi biasanya fakultas sosial. Ya, ini kan teknik. fakultas teknik lah, maksudnya kehutanan. Dan ketika itu meledak dan kemudian dibuat analisisnya, ada yang menganalisis kayak Dr. Tifa menganalisis SKS yang diambil, Dr. Resmon juga, kemudian pembayaran dan lain sebagainya, mendadak sekitar semingguan yang lalu Joko Widodo dalam ketika diwawancara wartawan meralat ucapan itu. Jadi dia bilang ketika ditanya KKN, Bapak KKN, ya ketika tahu Resmon ke desa KKN, dia jawab, ya silahkan kalau mau cek ke sana gitu ya. Terus tanya wartawan, Bapak emang KKN-nya? Ya saya KKN di desa Ketoyan, di Wonosgoro pada 85 awal. 85 awal. Jadi udah berbeda dengan Dirtipidum 83. Padahal katanya di berkas yang ada di Mabes itu 83. Nah, jadi mulai dari sini kacau ya. Kacau. Udah mulai banyak juga tayangan-tayangan yang kemudian membandingkan itu. Bahkan ada di TikTok, ada di Instagram, ada kemudian gambarnya dibandingkan. Jokowi di sini bilang 85 awal, Pak Dirtipidum di sini bilang 83, itu dibanding-bandingkan terus. Nah, menariknya mendadak ketika ada satu liputan TV yang tadi saya sebut ya, barusan ini baru 2 hari yang lalu menayangkan itu, semua berubah udah jadi 85 sekarang. Oh, seragam. Di desa itu seragam. Core-nya sama. Core-nya sama. Ada satu namanya Pak Karno, dia katanya anaknya dulu putranya dari Pak Jendu namanya. Jendu itu kepala desa zaman Jokowi masih kan. Dan dia hebatnya ini Pak Abraham. Wow, kalau bisa kita berikan award untuk mungkin orang yang punya daya ingat yang sangat, dia sangat detail bisa cerita. Ada petromak yang jatuh, ada meja, ada apa gitu. Tapi menariknya adalah ketika kemudian sampai ke satu tukang fotokopi yang katanya dia mengantarkan itu. Nah ini agak mungkin dia agak takut atau ada apa, dia nggak berani nyebut nama, nggak berani nyebut ciri-ciri. Padahal sebelumnya jelas betul cerita dari ibu kepala desa itu. Oh ada orang berkacamata, itu dia diantar naik motor. Naik Vespa ya. Beli gitar elektrik. Itu apa beli gitar? Katanya mau untuk pesta penutupan hiburan pesta rakyat. KKN ya. Menariknya lagi. Ya. Kan waktu itu kan katanya KKN-nya masih pakai lampu petromak. Terus gitarnya gitar apa? Gitar listrik. Wow. Nggak masuk akal ya? Ini kan nggak masuk akal lagi gitu. Jadi hal kayak gitu mungkin lupa tidak dipikirkan ya. Dan lucu lagi, ngapain juga jauh-jauh naik Vespa dari Boyolali itu ke Solo untuk beli gitar elektrik gitu. Oh itu dia katakannya bahwa pergi itu seorang yang namanya Moh Nuhri gitu. Yang pergi ke Solo beli gitar listrik. Dan dia kalau tadinya tuh disebut-sebut awalnya tuh pokoknya jelas betul kacamata, itu dia udah berubah. Kacamatanya dia nggak inget kan, padahal lucu kan. Kalau kacamata kan harusnya inget apa enggak ya. Dia hanya bilang tinggi gondrong. Gitu. Kenapa tinggi gondrong? Karena ini ada hubungannya juga dengan ada satu foto yang disebut-sebut foto itu ketika Joko Widodo itu KKN. Itu disebar lagi oleh si akun PSI itu, si Sandi itu. Di situ saya pernah ditantang sama si Sandi itu. Ayo silahkan ini dianalisis, di forensik.
Saya bilang ngapain saya forensik foto sampah. Satu saya bilang foto sampah apa? Ngambilnya nggak proper, jadi itu miring ngambilnya kayak ngambil ijazah itu. Kalau ngambil yang bener dong dan itu aneh, kesannya itu foto hitam putih. Padahal zaman tahun 85 atau 83 lah gitu. Itu foto dengan color itu udah banyak sekali dan nyetak hitam putih itu lebih mahal malah kalau dibandingkan nyetak color. Dan tidak ada yang berkacamata di situ. Dan lagi lucunya kalau itu di Desa Ketoyan, di situ ada nama desa yang ada di belakang itu, bukan Ketoyan. Desa Gohono apa gitu. Siapa tahu berubah nama, Mas Roy? Bukan, ini memang desa tetangga. Oh, desa tetangganya Ketoyan itu ada. Tapi tidak lazim, Pak Samad, gitu bahwa ada kita kemudian nebeng ke tempat lain, desa lain, kemudian kita foto bareng-bareng itu nggak lazim. Saya makanya kemudian sempat kalau mungkin pemirsa Speak Up itu sempat lihat di beberapa media muat foto-foto KKN saya. Oh, jadi Mas Roy upload mencontohkan. Karena ditanya wartawan. Jadi masih punya foto KKN-nya, Mas Roy? Sampai dengan sekitar 50-an foto aja masih ada. Saya sudah nggak ada, Mas Roy. Iya, clear banget saya. Jadi jelas betul. Dan KKN itu saya jelaskan, ya KKN itu nggak cuma foto-fotoan di depan balai desa. Foto saya clear banget. Ada pengaspalan desa, karena saya anak komunikasi, saya muter film layar tancap, Kemudian kita kan KKN itu, ini menarik. Orang tahu kan KKN itu tidak dari satu fakultas yang sama. Iya, gabung semua. Gabung kan. Nah, saya juga ngikutin ada teman yang waktu itu pertanian, kita melakukan penyuluhan pertanian. Jadi tanpa ada petugas dari dulu bukan kementerian lah, ada dari Kanwil pertanian. Terus ada yang dari psikologi, kita ngajar adik-adik gitu ya. Kemudian banyak lah gitu. Ada yang dari ekonomi, kita lakukan kegiatan-kegiatan. Jadi ada yang dari kedokteran, saya ingat kita ke Posyandu waktu itu nimbang bayi gitu. Semua ada. Terus kita rapat malam terus saya waktu itu juga bikin monogram. Monogram tuh gambar-gambar di balai desa itu. Dan ada satu foto yang sangat unik itu adalah ketika kita foto bareng di balai desa. Di situ nampak presidennya masih Pak Harto ketika saya tahun 90 kan. Wakil presidennya Pak Wapresnya Pak Sudarmono. Jadi jelas asli jelas. Atau ketika kita rapat ada kalender di situ nampak kalendernya juga tahun 90 gitu. Jadi bukan kemudian dari desa lain ikut foto dan fotonya katanya cuma satu. Itu kan aneh, KKN 3 bulan gitu loh. Kok fotonya cuma satu dan kegiatannya nggak ada. Jadi dari situ, Pak Abraham, ya wajar lah kalau kemudian masyarakat sekarang semakin mempertanyakan gitu apa yang terjadi. Belum lagi yang disebut sebagai puncaknya waktu itu ketika kan ada yang disebut-sebut dosen pembimbing skripsi, ya kan gitu. Yang tahun 2017 ketika Jokowi datang ke Fakultas Kehutanan tanggal 19 Desember dan itu sampai sekarang YouTube-nya masih ada di Biro Media Pers Istana itu. Dia panggil Pak Kasbuljo ke depan, kemudian dia bilang, mana ya Pak Kasbuljo? Terima kasih Pak Kasbuljo, berkat bimbingan Bapak, saya menyelesaikan skripsi saya. Saya nggak tahu berapa kali bolak-balik, itu katakan Pak Kasbuljo itu galak banget gitu kan. Itu kalau orang waras ya, saya harus bilang gitu. Menonton itu, tidak ada yang kemudian mempredikatkan Pak Kasbuljo itu sebagai dosen pembimbing akademik. Nggak ada. Pasti dosen pembimbing skripsi. Karena yang namanya bolak-balik itu kan skripsi. Kita konsul, ya gitu. Tapi ya Pak Kasbuljo waktu itu ya kayak orang di bawah ada relasi kuasa kan dengan presiden kan. Jadi ya. Nah menariknya ketika kemudian beberapa tahun ya. Nah Pak Respon menemukan di skripsinya nggak ada nama Pak Kasbuljo. Kan nggak mungkin dosen pembimbing skripsi namanya nggak ada di situ. Barulah itu mulai diralat. Ketika tahu-tahu Jokowi datang ke rumahnya Pak Kasbuljo. Gitu ya, baru-baru ini. Tapi menariknya, nah inilah saya makanya sangat hormat ya dengan Pak Insinyur Kasbuljo. Beliau malah justru memberikan penegasan, saya bukan dosen pembimbing skripsinya Joko Widodo. Gitu. Clear. Malah dia sudah didatangi loh sama Jokowi. Dan yang paling menarik lagi ketika didatangi Pak Respon sekitar 2 minggu yang lalu Pak Kasbuljo meskipun singkat banget melalui pintunya dia mengatakan bukan hanya tidak pembimbing skripsi, dia juga bukan pembimbing akademik karena waktu itu dia golongannya masih 3B. Orang kalau golongannya masih 3B kemudian di bawah umur 50 tahun belum bisa bimbing akademik. Belum bisa jadi penasihat akademik. Iya, jadi buyar semua. Padahal kan terlanjur Joko Widodo itu kan terlanjur juga bikin
postingan di akun X-nya itu memang bukan dosen pembimbing akademik. Pak Kasmujo adalah memang bukan dosen pembimbing skripsi. Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Tapi itu dibantah ya? Dibantah oleh Pak Kasmujo. Dan menariknya, ketika salah satu TV lagi ya Kompas itu datang kemarin mendapat Pak Kasmujo. Baru-baru nih? Ketemu. Iya paling baru. Lucunya nggak ditayangkan statementnya Pak Kasmujo. Jadi kan aneh gitu. Harusnya kan ditayangkan gitu loh. Apa? Jadi ya wajar lah kalau komentar ya, mohon maaf ke TV yang bersangkutan. Kalau komentar di situ semua bilang, wah ini sinetron lah, apalah, kok yang ditayangkan yang menguntungkan Jokowi saja gitu. Mana statementnya Pak Kasmujo gitu. Mana nggak ada. Jadi ini makin membuat, kalau saya dulu pernah mengatakan tuh, Bang Samad, membuat kehidupan ini seperti dalam dunia pewayangan. Oh begitu ya. Oke, gitu. Jadi kayak sandiwara gitu ya? Sandiwara, makanya kalau dalam dunia wayang, kita tampilkan wayang itu. Ya, bumi goncang ganjing. Ini bumi makin goncang ganjing ini. Pak. Jadi artinya gini, ya sekarang itu muncullah juga guru yang lain. Nah ini kita bandingkan yang tadi kita sebut-sebut. Profesor P tadi itu. Profesor Paiman itu kan hanya bisa mendongak ke atas ini. Ya kan biasanya kalau sudah profesor kan gitu. Ya kan. Nah harusnya profesornya belajarlah pada Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu belum profesor ya atau tidak profesor. Tapi kejujurannya itu kan harusnya kayak dia. Inilah gunanya wayang. Pak. Jadi wayang itu mengajarkan etika, mengajarkan kejujuran, mengajarkan kebaikan gitu. Tapi kan lucunya sekarang ini kan dalam dunia nyata. Wah banyak sekali kayak gini nih Pak Samad. Ini yang namanya setan-setan ini. Ini banyak banget. Ini para buzzer. Para buzzer ini. Wah, ada yang bahkan para buzzer itu mengedarkan hoax. Nah, ini salah satu yang cukup terkenal nih. Ini buzzer yang betina ini. Ya, gitu. Dia kemarin mengatakan Betor Suryadi itu sudah meninggal gitu. Ada mengatakan dan dia kemudian menyalah-nyalahkan yang namanya sahabat kita Refli Harun gitu. Dan dia mengatakan pasar Pramuka itu pasar burung gitu. Ngaku-ngaku anak jenderal lagi dia. Jadi banyak banget kayak gini. Jadi memang dunia ini jangankan ada di dunia nyata, di dunia wayang yang namanya ternak-ternak ini. Ini ada juga gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Iya. Nah, apa bisa? Ini Kanjeng Raden Multimedia Telematika ini. Yang paling penting ya itu adalah soal kejujuran dan kenegarawanan. Itu Pak. Jadi bumi gunjang ganjing. Jadi kalau kita mengejar ini, itu sebenarnya kita mengejar namanya kejujuran dan kenegarawanan. Luar biasa nih netizen apa yang disampaikan Mas Roy Suryo, sebuah filosofi wayang. Iya. Yang harus mengajari kita tentang kejujuran. Ya, dan kenegarawanan. Dan jangan salahkan, mohon maaf nih. Jangan salahkan kalau kemudian sekarang saya miris. Ada seorang mantan penegak hukum, ya, tapi masih ngaku-ngakunya masih penegak hukum. Ya, dia katanya konsultan ahli gitu ya. Dan malah tidak ngerti soal filosofi wayang. Dia mengatakan apa itu pakai wayang-wayang itu bisa dipidana. Kemudian gitu wayang itu adalah budaya adiluhung bangsa Indonesia yang harus dihargai ya. Dihargai. Dulu ada yang namanya wayang Purwo, wayang Madyo, wayang Waseso, ada wayang Klitik, ada wayang Beber, bahkan ada wayang ketika kita berjuang dulu tahun kemerdekaan, ada wayang Bung Karno, Bung Hatta itu namanya wayang Suluh. Kemudian ada juga wayang keagamaan namanya wayang Wahyu. Di situ ada Yesus Kristus, ada Bunda Maria. Jadi kita hormati itu. Kok malah dia itu malah mengatakan yang pakai wayang-wayang itu, pakai petruk-petruk itu apa bisa dipidana. Repot lah kayak gini. Luar biasa Mas Roy, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mengedukasi semua netizen dan kita semua, mencerahkan kita sekaligus kita menemukan sebuah kebenaran yang hakiki. Iya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak. Terima kasih.